Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas video ujian akhir semester pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari dengan NIM 199614215 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini pembahasan yang akan saya bahas yaitu materi tentang pasar menentukan pendapatan. Nah, pada materi pasar menentukan pendapatan, di sini saya akan membahas dua poin utama. Yang pertama, pendapatan dan kekayaan. Kemudian yang kedua, penetapan harga input dan produktivitas marginal. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pendapatan dan kekayaan, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penetapan harga input dan produktivitas marginal. Yang pertama yaitu pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Nah, di dalam ekonomi pasar itu sendiri, pendapatan dibagikan kepada pemilik faktor produksi dalam bentuk upah, gaji, suku bunga, dan uang sewa. Kemudian pendapatan terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendapatan faktor dan pendapatan pribadi, di mana pendapatan faktor adalah berupa pendapatan produksi upah dan gaji dan pendapatan buruh lain. Sedangkan pendapatan pribadi adalah pendapatan properti kepemilikan, pendapatan sewa, apartemen, suku bunga, dan laba. Pembahasan berikutnya yaitu kekayaan. Apa sih yang dimaksud dengan kekayaan? Kekayaan adalah variabel stok seperti volume air di sebuah danau, di mana yang memiliki kekayaan lebih akan menguasai perekonomian lebih juga. Terlebih lagi yang memiliki harta berwujud rumah, kendaraan, properti, saham, modal bisnis, dan lain-lain. Tipe aset kekayaan di sini ada dua, yaitu kekayaan finansial dan harta berwujud tabungan, cek, saham, pensiunan, dan modal bisnis, dan lain-lain. Kemudian peran pemerintah. Di sini peran pemerintah sangat berperan penting dalam menciptakan pendapatan masyarakat melalui pegawai pemerintah, belanja pemerintah, ASN obligasi, dan jaminan sosial. Kemudian berikutnya yaitu penetapan harga input dan produktivitas marginal. Nah, di sini terdiri dari beberapa faktor-faktor utama. Yang pertama, hakikat permintaan faktor. Yang kedua, teori distribusi dan hasil produktivitas marginal. Yang ketiga, penetapan atau penentuan harga faktor produksi. Yang keempat, distribusi pendapatan nasional. Yang kelima, permintaan untuk faktor-faktor produksi. Yang keenam, penawaran untuk faktor-faktor produksi. Dan yang ketujuh ada invisible hand. Berikutnya yaitu permintaan faktor adalah permintaan secara tidak langsung. Kemudian permintaan konsumen berorientasi pada kepuasan dan permintaan input berorientasi pada keuntungan yang akan didapatkan. Di sini permintaan input untuk perusahaan secara tidak langsung berasal dari permintaan konsumen terhadap produk jadinya. Seperti contoh, tanah tanpa pengelolaan dan modal tak ada artinya. Pengelolaan tanpa modal dan tanah tak ada artinya. Begitupun dengan modal tanpa pengelolaan sama saja tak ada artinya. Kemudian teori distribusi dan produksi marginal. Seperti yang kita ketahui bahwa distribusi sangat mempengaruhi hasil produksi marginal. Contohnya, misal distribusinya baik dan biayanya murah, atau misalnya hasil produksi marginalnya baik, tentunya di sini teori distribusi akan memberikan perubahan terhadap peningkatan pendapatan. Pembahasan yang terakhir yaitu invisible hand. Di dalam invisible hand, keajaiban pasar adalah efisiensi bersama deregulasi, privatisasi, dan pengurangan rintangan pekerjaan. Karena tidak ada invisible hand yang menjamin bahwa di dalam ekonomi akan laissez-faire, menghasilkan distribusi yang adil dan wajar. Mungkin itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan mengenai pembahasan pasar menentukan pendapatan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.